Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, channel ini akan menginformasikan sebuah pengumuman penting atau surat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, nomor 1770 garing B3 garing GT 008 garing 2022 tanggal 19 Juni 2023 tentang rekrutmen calon guru penggerak atau CGP angkatan yang ke-10. Ini ditujukan kepada semua kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mari kita ikuti surat ini dalam rangka menindaklanjuti peluncuran kebijakan Merdeka Belajar episode kelima, Guru Penggerak Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, menyelenggarakan pendidikan guru penggerak atau PGP. Tujuannya untuk menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya, serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk menwujudkan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, sejumlah 462 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia akan dilaksanakan dengan PGP reguler pada angkatan 10. Ini daftar terlampir di lampiran 1. Kemudian 19 kabupaten kota akan dilaksanakan dengan PGP daerah khusus atau DASUS pada angkatan 10 ini. Ini juga ada di lampiran 2. Selanjutnya, sejumlah 33 kabupaten kota akan dilaksanakan PGP DASUS dan intensif pada angkatan 9. Ini ada pada lampiran 3. Nah, dijelaskan di sini bahwa kabupaten yang akan menjalankan PGP DASUS atau PGP intensif, baik pada angkatan 9 atau 10, ini tidak dibuka rekrutmen calon guru penggerak reguler pada angkatan 10. Informasi dan jadwal rekrutmen CGP, DASUS, dan intensif diinformasikan tersendiri langsung kepada kabupaten sasaran. Jadi untuk rekrutmen daerah-daerah yang disebutkan DASUS dan intensif, angkatan 9 dan 10 ini langsung nanti informasinya ke kabupaten sasaran. Maka yang reguler itu hanya 462 kabupaten. Selanjutnya, pelaksanaan PGP angkatan 10 direncanakan akan dilaksanakan di awal tahun 2024 selama 6 bulan dengan menggunakan pola belajar mandiri terbimbing melalui sistem belajar daring dan luring. PGP angkatan 10 diawali dengan pelaksanaan rekrutmen calon guru penggerak reguler melalui tahapan seleksi. Oleh karena itu, ini hal penting menginformasikan beberapa hal terkait hal tersebut sebagai berikut. Pertama, sasaran calon peserta guru penggerak angkatan 10 sejumlah 55.000 peserta. Jadi sangat banyak, peluang Bapak dan Ibu untuk memasuki ini sangat besar. Kemudian peserta calon guru penggerak terdiri dari guru ASN maupun non-ASN, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, pada satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Selanjutnya, sasaran kedua adalah kepala sekolah yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah, NRKS, berstatus definitif dari ASN maupun non-ASN, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, pada satuan pendidikan formal jenjang TK sampai nanti SLP. Nah, ini penting sekali bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang diangkat dan sudah definitif tetapi belum memiliki NRKS. Kalau menurut ketentuan itu hanya 1 periode kalau tidak berasal dari guru penggerak. Mungkin ini kesempatan untuk memiliki NRKS. Kemudian yang ketiga, selama pendidikan para guru dan kepala sekolah yang belum ada NRKS-nya, bersedia tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing. Jadi tetap melaksanakan tugas. Ada proses rekrutmen calon guru penggerak dilakukan beberapa tahap seleksi. Pertama, tahap 1 ada registrasi, pemberkasan, pengisian esai, kemudian pengunggahan RPP, penilaian portofolio, dan penilaian esai. Kemudian nanti tahap yang kedua, penilaian simulasi mengajar dan wawancara.
Kemudian pendaftaran akan dimulai tanggal 17 Juli 2023 sampai 4 Agustus 2023. Jadi panjang. Oleh karena itu kesempatan semakin terbuka untuk Bapak Ibu guru yang belum guru penggerak maupun kepala sekolah yang belum memiliki NRKS. Tim rekrutmen calon peserta guru penggerak adalah tim independen yang telah dibekali dengan pelatihan dinyatakan lulus sebagai asesor dengan mengutamakan prinsip transparan, akuntabel, dan berkualitas. Kemudian, informasi proses rekrutmen calon guru penggerak angkatan 10 dapat dilihat di lampiran 4 dan 5. Pada halaman ini ada https://sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id guru penggerak. Nah, selanjutnya dikatakan tim seleksi mengundang guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala dinas, atau pimpinan pelamar calon guru penggerak di satuan tugasnya wilayahnya untuk memberikan laporan aduan berkenan kepada rekam jejak integritas para peserta seleksi yang dapat mencemarkan nama baik program pendidikan guru penggerak. Laporan boleh dikirimkan kepada guru penggerak kemendikbud.gmail.com. Nah, ini bisa kita melalui email. Kemudian selanjutnya kami mohon Bapak Ibu bersama dengan tim TPGP Dinas Pendidikan tingkat Provinsi Kabupaten Kota untuk menyampaikan informasi ini kepada guru dan kepala sekolah yang belum memiliki NRKS terbaik di wilayah Bapak Ibu untuk mengikuti proses rekrutmen dan seleksi calon guru penggerak. Demikian dari Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Dr. Prapto M.Ed. Bapak dan Ibu, ini penting sekali, terutama untuk memperbanyak jumlah guru penggerak, karena tadi di rekrutmen 462 kabupaten kota dengan jumlah 55.000, termasuk di sana ada juga kepala sekolah yang belum memiliki NRKS. Kemudian ada juga dibuka nanti guru penggerak di daerah-daerah DASUS atau daerah khusus dan juga daerah intensif. Informasi itu akan langsung ke daerah nanti diberitahukan. Nah, kalau kita lihat lampiran, ada beberapa lampiran ini. Lampiran 1 menjelaskan daftar wilayah sasaran pendidikan guru penggerak PGP reguler angkatan 10. Ini sangat banyak daerahnya, silahkan nanti dicek. Kemudian surat ini boleh diunduh di deskripsi video ini. Ini untuk lampiran 1, bisa kita lihat apakah daerah kita termasuk daerah sasaran rekrutmen guru penggerak maupun kepala sekolah yang belum memiliki NKRS. Seterusnya, ini beberapa halaman lampiran kabupaten bisa atau kota, bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Mari kita lanjut ke lampiran 2. Ini masih banyak, ada 400 tadi, 462 kabupaten kota, sebanyak 642, mulai dari Aceh sampai Kota Medan ya. Silahkan nanti di Sumatera Barat juga ada. Kemudian untuk lampiran 2 inilah daftar wilayah sasaran pendidikan guru pengajar penggerak daerah khusus angkatan 10. Untuk informasi rekrutmen ini langsung kepada daerah diinformasikan, tetapi daerahnya sudah ditunjuk. Jadi hampir semua dari 560 kabupaten kota ini hampir semuanya sebanyak 462 kabupaten kota yang ikut sasaran sekarang. Nah, ini ada 33 wilayah yang disebut daerah khusus maupun intensif. Kemudian lampiran 4. Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Pendidikan ini informasi rekrutmen calon peserta didik guru penggerak angkatan ke-10. Ini Bapak dan Ibu bisa dibaca nanti latar belakang ini, bisa sekali lagi bisa diunduh surat ini di deskripsi video. Saya hanya mengambil bagian-bagian yang penting supaya kita tahu gambarannya. Pertama, ini PGP didesain untuk mendukung hasil belajar implementatif berbasis dengan menggunakan pendekatan andragogi. Itu pembelajaran orang dewasa dan blended learning selama 6 bulan. Kegiatan PGP dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan daring, lokakarya, dan pendampingan individu. Proporsi kegiatan terdiri dari 70% belajar di tempat kerja, on the job training, dan 20% belajar rekan
sejawat, dan 10% belajar bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping pengajar praktek. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu baca. Terus calon peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 adalah guru yang berasal dari satuan pendidikan formal pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, serta kepala sekolah yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah NRKS. Deskripsi persyaratan dijelaskan di sini. Pertama, di dalam pelaksanaan itu nanti ada peran. Jadi peran calon guru penggerak itu belajar secara online, belajar mandiri, dan belajar mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul melalui kolaboratif, diskusi, refleksi, elaborasi bersama fasilitator dan instruktur, dan berkolaborasi dengan teman guru lainnya. Kemudian belajar di tempat kerja dan lokasi bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktik. Selanjutnya belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS yang disediakan dan melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Nah, ini kriteria guru-guru yang akan mengikuti calon guru penggerak. Pertama, tidak sedang mengikuti diklat Laskar, PNS, atau PPG, atau sedang bertugas sebagai asesor pendidikan guru penggerak atau program sekolah penggerak. Jadi tidak kita bertugas dalam sekolah penggerak seperti fasilitator. Tidak dimungkinkan. Kemudian tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih ahli, fasilitator, sekolah penggerak, atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak. Jadi kepala sekolah penggerak tidak bisa. Kemudian pelatih ahli fasilitator sekolah penggerak pada program sekolah penggerak atau PSP. Selanjutnya tidak sedang menjadi instruktur, pelatih lapangan, pengawas lapangan, pada program organisasi penggerak atau POP, tidak sedang bertugas menjadi pengajar praktik, fasilitator, instruktur pada program pendidikan guru penggerak atau PGP. Kemudian mendapat izin dari pimpinan, atasan langsung tempat bekerja, memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru penggerak dan bersedia mengikuti proses pendidikan selama 6 bulan. Selanjutnya tetap aktif mengajar selama rekrutmen dan pendidikan guru penggerak yang dibuktikan dengan SK mengajar bagi CGP berasal dari unsur guru. Kemudian tetap aktif sebagai kepala sekolah selama rekrutmen dan pendidikan guru penggerak yang dibuktikan dengan SK definitif sebagai kepala sekolah. Jadi kalau belum definitif memang tidak bisa bagi CGP yang berasal dari unsur kepala sekolah yang belum memiliki NRKS. Persyaratan. Pertama, guru ASN. Jadi boleh guru ASN maupun non-ASN, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kepala sekolah yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah NRKS berstatus definitif ASN maupun non-ASN, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kemudian memiliki akun guru. Nah, ini sangat penting di data pokok pendidikan atau Dapodik. Memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Atau memiliki usia tidak lebih dari 50 tahun saat registrasi per 4 Agustus 2023. Jadi kalau sudah lewat umur per 4 Agustus 2023, 50 tahun, memang Bapak Ibu mohon maaf tidak bisa menurut aturan ini. Mekanisme seleksi rekrutmen akan dilaksanakan secara serentak angkatan 10 dengan sasaran 514 kabupaten. Rekrutmen secara serentak tersebut selanjutnya akan didistribusikan sesuai dengan sasaran angkatan per kabupaten. Ditjen GTK menyiapkan laman dan SIM aplikasi pendaftaran calon pendidikan guru penggerak. Ditjen GTK mensosialisasikan program pendidikan guru penggerak kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Ditjen GTK mengumumkan pendaftaran calon peserta pendidikan guru penggerak secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Calon pendidikan guru penggerak mendaftar secara daring, ini halamannya nanti bisa diklik ini, kemudian akan terbuka. https://sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id guru penggerak. Dengan mengisi pernyataan, ini perlu dilengkapi sebelum mendaftar Bapak dan Ibu, mengunggah pas foto, mengunggah kartu tanda penduduk, mengunggah ijazah S1 D4, mengunggah surat rekomendasi, mengunggah SK pembagian mengajar bagi guru, mengunggah SK pengangkatan kepala sekolah bagi kepala sekolah,
mengunggah surat izin dari kepala sekolah tempat bekerja sesuai format, mengunggah surat izin dari kepala dinas pendidikan ketua yayasan bekerja sesuai dengan format bagi kepala sekolah, kemudian mengunggah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, Ditjen GTK melakukan 2 tahap seleksi untuk calon guru penggerak sebelum mengikuti PGP. Ditjen GTK menetapkan pengumuman calon guru penggerak yang memenuhi syarat secara daring dan menyampaikan rekapitulasi kepala dinas pendidikan sekolah guru penggerak dan provinsi penggerak pendidikan guru penggerak BBGP. Nah, ini jadwal seleksi Bapak Ibu. Pertama, informasi rekrutmen calon guru penggerak 17 Juni sampai 17 Juli 2023. Registrasi pendaftaran diunggah berkas pengisian essay ini 17 Juli sampai 4 Agustus 2023. Jadi ini lama dan waktu untuk melengkapi berkas-berkas Bapak dan Ibu masih ada. Kemudian yang ketiga, verifikasi validasi dan penilaian berkas itu 8 sampai 18 Agustus 2023. Nah, kemudian penilaian esai 23 Agustus sampai 7 September 2023. Pengumuman tahap 1 nanti diselenggarakan 21 sampai 22 September 2023. Kemudian simulasi mengajar dan wawancara direncanakan 26 September sampai 9 November 2023. Pengumuman tahap 2 22 sampai 23 November 2023. Baru nanti pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini akan diformasikan kemudian. Nah, langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk pendaftaran calon guru penggerak ini adalah mengakses dan login di KSIM PKB, membuka menu program guru penggerak dan melakukan registrasi calon guru penggerak melalui halaman https://sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id penggerak. Kemudian mengikuti tahapan seleksi calon peserta pendidikan guru penggerak, baru nanti melakukan ajuan sebagai calon peserta pendidikan guru penggerak. Nah, ini saya kira tidak sulit Bapak dan Ibu, namun ada beberapa hal yang dipersiapkan, yaitu RPP, bagaimana RPP itu kita susun dengan baik. Peserta seleksi melakukan login ke aplikasi SIM PKB sebagai peserta seleksi calon guru penggerak CGP program guru penggerak. Kemudian peserta seleksi melakukan klik menu RPP dan memastikan telah diarahkan pada laman unggah RPP. Kalau ini nanti bisa dipelajari, kita lanjut hal-hal yang sangat penting. RPP dapat diunggah merupakan RPP yang sudah tersimpan di akun Google, jadi harus disimpan dulu di Google Drive. Nah, caranya nanti bisa Bapak Ibu baca, ini urutan-urutannya. Kemudian peserta seleksi tidak diperkenakan mengunggah RPP yang dibuat oleh orang lain. Peserta seleksi melakukan simpan berkas setelah semua form dilengkapi dan melakukan kirim berkas di laman beranda. Kalau ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di surat aslinya urutan-urutan ini. Ketentuan lain, peserta seleksi tidak diperkenankan berhubungan langsung dalam bentuk apapun dengan anggota panitia seleksi kecuali jika diminta oleh panitia seleksi. Nah, ini ketentuan-ketentuan juga perlu kita baca dan penuhi sehingga syarat-syarat dan juga ketentuan boleh kita ikuti dengan baik. Ini ada apabila diketahui peserta seleksi memberikan data dokumen keterangan yang tidak benar dan atau terdapat aduan berkenan integritas peserta seleksi yang mencemarkan nama baik program pendidikan guru penggerak, maka proses seleksi dinyatakan batal. Nah, ini nanti silakan dibaca. Selanjutnya diberikan di sini contoh kop surat izin. Surat izin atasan ini perlu kita urus sehingga tinggal nanti dikumpulkan dulu semua dokumen-dokumen dalam satu folder, kemudian nanti tinggal mengupload. Kemudian ada juga fakta integritas, ini hal yang biasa dari angkatan-angkatan sebelumnya. Selanjutnya ada form rencana pelaksana pembelajaran yang disusun calon yang bersangkutan, dan formatnya juga sudah dibuat ini, langkah-langkahnya tinggal Bapak Ibu mengisi. Seterusnya ada diperlukan surat rekomendasi calon guru penggerak, program pendidikan guru penggerak itu, ini diisi identitas, kemudian nanti ditandatangani oleh atasan, dan diisi dulu ini beberapa pertanyaan yang dasar untuk membuat rekomendasi ini.
Setelah diisi yang bersangkutan, baru juga diberikan penilaian. Ya, dan umumnya ini yang mendaftar ini yang baik-baik saja, sehingga nanti diberikan rekomendasi dan ditandatangani oleh atasan langsung. Nah, tentu kalau guru ya kepala sekolah. Kemudian tata cara seleksi di tahap 2, ada nanti simulasi mengajar dan wawancara calon guru penggerak. Petunjuknya bisa dibaca di surat ini nanti Bapak dan Ibu. Dan ini memang harus kita persiapkan diri sehingga kita benar-benar siap dan kita ingin menjadi seorang guru penggerak yang ambil bagian dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Nanti silahkan, dan yang perlu disiapkan juga bagaimana nanti proses mengajar itu daring sehingga kita bisa terlihat secara utuh di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi apakah itu komputernya dilihat juga, misalnya apakah kameranya macet, ya sudah harus diperhitungkan semuanya. Jadi nanti betul-betul terlihat seperti ini sehingga tim asesor bisa melihat. Nah, kemudian kompetensi unsur penilaian seleksi simulasi mengajar ini juga sudah dijelaskan di sini. Pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid peserta pelatihan belajar yang aman dan nyaman. Peserta mengembangkan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang relevan bagi murid, peserta latih dan strategi komunikasi yang baik. Kemudian memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, nanti akan kita bahas di channel berikutnya bagaimana kita hal-hal yang dipersiapkan dalam simulasi mengajar ini. Kemudian menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri dan juga mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Nah, ini selanjutnya nanti ada wawancara. Peserta akan mengikuti seleksi wawancara sesuai dengan jadwal yang diberikan. Kemudian peserta menggunakan komputer perangkat elektronik yang mampu menangkap suara, gambar, dan peserta yang baik. Wawancara berlangsung 60 menit, berarti 1 jam, di mana kandidat akan diwawancarai oleh 2 orang tim asesor pada saat bersamaan. Selama wawancara, peserta diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh-contoh, dan ini juga perlu dipelajari. Silahkan ini Bapak Ibu sekali lagi dapat diunduh di deskripsi video ini. Ini hanya informasi sehingga Bapak Ibu tahu informasi, jangan sampai ada yang berminat, ada yang berencana menjadi guru penggerak tetapi tidak dapat informasi. Melalui video ini diberikan informasi kepada Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak dan Ibu informasi tentang surat dari Dirjen GTK yang bisa dapat membantu Bapak dan Ibu kepala sekolah yang belum memiliki NRKS untuk dapat ikut serta sebagai guru penggerak, yang ini bagian dari bagaimana kita meningkatkan kompetensi dan juga turut mengambil bagian dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah memberikan informasi ini, dan ini memiliki dasar yang kuat sehingga channel ini juga menginformasikan supaya semuanya mengetahui dan tidak menjadi ketinggalan akan informasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.